Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat kalbu Quran dan pecinta Al-Quran yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah yang lainnya selama di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini, kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hambanya puasa di bulan Ramadan? Semuanya itu ada hikmah. Banyak hikmah di balik puasa Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan 4 hikmah di balik puasa Ramadan. Hikmah yang pertama, puasa adalah sebuah kunci untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan hikmah disyaratkannya puasa di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, puasa bisa menghalangi dari siksa api neraka sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Yang artinya sesungguhnya puasa itu perisai, tameng, benteng yang dapat menghalangi seseorang hamba dari siksa api neraka. Hikmah yang ketiga, puasa bisa mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Hadis ini menjelaskan bahwa dengan kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi dengan syarat imanan, dengan penuh keimanan. Yang kedua, wahtisaban, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir, hikmah yang keempat adalah puasa bisa memasukkan kita ke pintu surga Ar-Rayyan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin, fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun." Yang artinya surga mempunyai 8 buah pintu. Di antara pintu-pintu itu ada yang namanya pintu Ar-Rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Itulah 4 hikmah di balik puasa Ramadan. Hikmah yang pertama adalah puasa adalah sebuah kunci untuk menjadi orang bertakwa. Hikmah yang kedua, puasa bisa menghalangi dari siksa api neraka. Hikmah yang ketiga, puasa bisa mendapatkan pengampunan dosa. Dan hikmah yang keempat, puasa bisa memasukkan kita ke pintu surga Ar-Rayyan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya.
Mari sahabat, kita bersama-sama men-syiarkan dakwah Islam dengan mendukung channel Qalbu Quran dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel YouTube Qalbu Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.